Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Sekarang kita lanjutkan perkuliahan kita untuk manajemen project, project pengembangan perangkat lunak. Ya. Dalam materi pertama kita untuk semester ini, di minggu ini, yakni mengenai project initiation. Ya. Jadi, project initiation, dari namanya kita bisa pahami bahwa ini adalah hal yang perlu Anda lakukan in the very early of project stage. Ya. Jadi sebelum, bahkan boleh dikatakan sebelum project resmi berjalan, you have to do something. So, ya, several things yang akan kita bahas pada hari ini. Okay. Jadi kalau kita lihat project management process, khususnya untuk initiation, ya, yang ada di lapis biru ini adalah project initiation namanya, atau sering juga disebut project charter. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengerjakan sebuah project pengembangan perangkat lunak, we have to go with these certain activities. Ya, setelah project initiation, harusnya scope itu sudah well defined dan disepakati oleh seluruh pihak untuk kemudian dilaksanakan dalam serangkaian a set of work atau activities dalam breakdown structure. Ya, inilah yang akan kita manage dalam project plan kita, sehingga harus menangani cost berupa estimasi cost, juga timingnya kita harus punya timeline yang komplit untuk semua work breakdown structure, kemudian human resources-nya juga, roles dan berapa orang untuk setiap roles. Ya. Kemudian di samping itu kita harus mengconsider juga masalah kualitas software, ya, resiko, communication, procurement process integration, ya. Semua ini ada dalam PMBOK, ya, Project Management Body of Knowledge. Ya, area-area yang harus dikuasai oleh seorang project manager, ya. Harus paham mengenai initiation, scope definition, work breakdown structure, diantaranya estimasi cost, buat timeline, estimasi human resources, software quality, analisis risiko, protokol komunikasi, pengadaan sumber daya, juga masalah integration of everything. Ya, nah untuk sekarang kita fokus pada project charter atau project initiation tadi. Nah, ada dua tadi konsep utama dalam project management, yaitu project charter dan project management plan. Ya, kalau kita lihat tadi project charter mencakup masa inisiasi. Jadi ada project initiation document, project mandate atau ya bagaimana kita ditugaskan untuk melaksanakan project. Nah, di project brief, letter of agreement, statement of work. Jadi di sini semua legal standing untuk kita melakukan project harus beres. Ada dasar kita untuk mengerjakan project kita, ya, yang sudah desain sehingga secara hukum bisa jadi pegangan. Jadi kayak kontrak. Term of reference itu ada di tahapan ini. Kemudian setelah itu ada, kita tahu tadi scope-nya, kemudian kita masuk ke project management plan. Termasuk di sana strategi plan-nya seperti apa, execution plan-nya seperti apa, dan juga project plan-nya itself. Oke. Jadi apa perbedaan project charter dengan project management plan? Tadi ada dua karakteristik yang membedakannya juga, bahwa project charter itu cenderung comes from outside the project. Dan di sanalah kita defines the project. Jadi sebenarnya adalah pemilik proyek yang akan menyerahkan ke tim pengembangnya, gitu ya. Disitulah project charter. Jadi external of the team, gitu ya. External of the project. Dan ini harusnya jadi pegangan terus sepanjang project, unchanged, tidak berubah. Karena ini sudah sejenis kontrak yang menjadi dasar sepanjang project berjalan. Ya. Kemudian ada project management plan, kalau ini adalah dilakukan dan dibuat dan dimiliki oleh si project team sendiri, terutama project manager.
Nah, dalam perjalanan proyek ini pasti pernah mengalami perubahan. Updating kah, berubah kah gitu ya. Ada revision proses ya. Ada versioning di sana, versi 1, versi 2 dan seterusnya. Ini dua perbedaan yang saya harap kalian bisa pahami dan bisa mengerti dan melaksanakannya gitu ya. Nah, jadi ada dua proses tadi dalam project initiation, ada dua proses utama, yaitu project charter dan juga sebenarnya ada stakeholder analysis. Saya yakin kalian masih ingat stakeholder analysis kita pernah kerjakan dan lakukan dikenalkan kepada kalian saat belajar project software engineering, ya. Bagaimana kita harus menginventaris stakeholders kita dan mengetahui all aspek sebanyak mungkin dari stakeholders kita, so we have a strategy to deal with each stakeholder gitu. Jadi sampai perilaku, kecenderungan itu bisa kita temukan pada stakeholder analysis. Oke, start with the project charter. Nah, tadi secara garis besar sudah ditunjukkan bahwa project charter itu ada kita buat sebelum project berjalan. Ya, so ini adalah a document that formally recognizes the existence of a project. Inilah lahirnya sebuah project. Proses melahirkan sebuah project, gitu ya. It describes the product to be delivered and address the business need of the project. Jadi harus clear. Ya, TOR mungkin salah satu bentuk dari sebuah project charter yang paling sudah pernah kalian lakukan. Ya, jadi di situ jelas bahwa disepakati skopnya adalah ini. Kamu harus lakukan itu dengan sekian orang, dengan jangka waktu sekian. Secara keinginan dari si customer-nya didefine di situ, kemudian desain oleh kedua pihak, ya, pemilik project dan pelaksana project, gitu ya. Nah, jadi the charter dari charter dokumen tadi should be smart, ya, smart, spesifik, ya, artinya harus betul-betul tidak multi interpretasi ya, harus jangan ambigu, harus spesifik, clear, gitu. Apa yang dibaca oleh si pemilik itu yang dipahami oleh si pelaksana. Measurable harus bisa diukur, so you have to know your progress later on. Ini adalah sekian function, sekian ada matriksnya gitu ya, sekian line of code, sekian, sehingga karena itu akan berguna bagi Anda untuk memanage program Anda. Harus achievable. Jangan sampai Anda men-sign sebuah project yang non-achievable. Tidak mungkin dilaksanakan. Ya, sama dengan realistik. Ya. Jadi jangan sampai targetnya itu unrealistis. Oke. Kemudian harus time specific. Kamu harus tadi ada statement berapa lama project ini harus selesai. Ini kontrak biasanya begitu ya. Mungkin akan ada grace time period gitu ya. Berapa lama ini bisa ditolerir keterlambatan misalnya. Ada mungkin itu boleh gitu ya. Tapi harus ada timingnya. Karena itu akan sangat penting bagi Anda dalam mengeksekusi project. Jadi kalau kita lihat tadi konten dari sebuah project charter, dokumen project charter, kontennya kan kira-kira begini ya. Ada project title of course, ini adalah salah satu contohnya, ya, project name dalam hari ini bisa kalian akses nanti. Start and finish date, karena dia harus time specific. Budget information, harus realistik gitu ya. Jangan sampai kita nggak punya sumber daya, tapi kita terima project. Harus ada project manajernya, artinya ada yang tahu kita bertanggung jawab siapa. Project objektif, harus spesifiknya, dan measurable. Approach-nya seperti apa, karena itu akan pengaruh pada achievable dan time specific. Kemudian, roles and responsibilities, siapa yang bertanggung jawab tentang apa. Disitulah tadi siapa tanda tangan. Ya. Kemudian ada comments mungkin yang bisa ditampung dari seluruh pihak yang terkait terhadap proyek tersebut. Oke. Nah, jadi tadi dari PMBOK, apa itu di project charter, harus ada project statement of work atau business case, atau kemudian bisa sering disebut juga dengan kontrak. Harus ada enterprise environmental factors,
dan organizational process assets. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ya, dan lahirnya sebuah project harus clear apa reasons-nya. Ya, bisa business need, ada product scope, dan strategic plan-nya. Nah, ini examples of enterprise environmental factors. Ya, budaya organisasi, company, dan strukturnya itu kita harus pahami juga saat kita mengetahui kita mau bekerja dengan siapa. Gitu ya. Mungkin sistem kerja kita akan dipengaruhi aturan apa yang ada di klien kita. Ya. Dia punya company SOP yang sudah baku, kita harus follow, harus ikuti gitu misalnya. Nah, itu harus dapat semua di proses ini. Infrastruktur apa yang sudah dimiliki oleh si pemilik, itu juga harus kita dapat informasinya. Begitu juga dengan human resources-nya, existing-nya, personal administration seperti apa, marketplace condition seperti apa. Jadi itu adalah environmental dari baik proses pengembangan maupun nanti si aplikasinya berjalan. Itu harus diidentifikasi semua ya. Oke, kemudian organizational process asset itu mencakup apa? Ini contoh dari lesson learn ya. Apa standar proses dalam organisasi, standardized guidelines, templates, or instruction, evaluation criteria. Nanti kalian kalau kerja praktik juga akan banyak dihadapkan dengan yang seperti ini yang tentu akan mempengaruhi bagi Anda dalam memplan atau memanage project Anda. Ya, project closure guidelines or requirements, financial control procedures, ya, bagaimana proses pengadaan, bagaimana proses pencairan keuangan, itu akan pengaruh juga. Kemudian history information about another project, gitu ya. Itu penting, belajar dari project yang sudah berjalan. Ingat apa tadi? Project yang sifatnya repeatable itu adalah dewasa. Jadi harus mendewasakan diri dengan belajar dari project sebelumnya. Ya, again, historical information juga bisa menjadi sumber resiko apa yang mungkin terjadi karena kita akan bekerja di lingkungan yang sama, di organizational proses yang sama. Jadi ini hal-hal yang misalnya yang perlu kalian identifikasi saat kalian mau memulai project. Oke. Kemudian tadi ada hal kedua adalah stakeholders analysis. Ingat apa itu stakeholders? Ya, stakeholders itu bukan hanya orang yang ada dalam project, tapi lebih luas lagi. Semua yang akan mempengaruhi aplikasi dan proses, produk dan proses Anda, itu adalah stakeholders bagi project Anda. Baik itu individual, work groups, organizations, bahkan kompetitor, itu bisa menjadi stakeholder. Ya, jadi mereka actively involved in the project. Ya, tapi bisa juga yang tadi kompetitor karena mereka juga interest baik positively or negatively yang mempengaruhi kepada project execution dan project completion Anda. Ya, bisa jadi misalnya Anda punya kompetitor kita sudah menghasilkan aplikasi sejauh apa, itu akan mempengaruhi kepada project completion kita karena akhirnya muncul kebutuhan baru atau pembanding yang mengharuskan kita memperbaiki aplikasi kita contohnya. Jadi dari awal kamu sudah harus mengidentifikasi ini semua sebenarnya supaya strategi kamu lebih berhasil dalam memanage project kamu. Ya, ada dua tujuan dari stakeholders, to determine the information needs of the various stakeholders and to devise a communication strategy that will best serve the project. Ya, selain tadi kamu memperoleh informasi selengkap mungkin, baik di dalamnya kamu tahu tadi strategi menghadapi tim kerjamu sebagai manajer, kamu juga perlu tahu bagaimana di organisasi, bagaimana menghadapi pemilik project, bagaimana menghadapi financial staff, bagaimana menghadapi procurement staff, dan sebagainya. Dan bahkan tadi kepada kompetitor. Nah, dengan kamu bisa menganalisis dengan baik, kamu bisa menentukan communication strategi dengan masing-masing, sehingga akan memberi manfaat yang terbaik bagi proyek Anda.
Ya, jadi kamu perlu menganalisis stakeholder start from the beginning before the project started. Ini included di project initiative. Ingat ya, stakeholder analysis. Apa arti analisis? Kamu harus tahu kan, inventarisir siapa saja stakeholdersmu dan hubungan satu dengan yang lain. Oke? Untuk jadi contoh boleh baca di buku yang ada di slide ini. Nah, kemudian untuk bisa tadi mengidentifikasi stakeholders, kamu bisa melihat dari roles and responsibilities yang ada. Ini adalah typical roles and responsibilities of stakeholders. Mungkin ada project sponsor ya, the one who provide the money for the project. Ya, kita kategorisasi itu sebagai project sponsor. Tanpa dia mungkin kita nggak bisa bekerja. Dia harus invest sejumlah dana untuk kita bisa menyediakan sumber daya yang kita butuhkan. Senior management, ya, jadi bisa project owner, bisa bos juga dalam mungkin kita bekerja di satu lingkungan gitu ya. Kemudian tim tadi, ya bagaimana siapa yang akan melaksanakan, mengeksekusi apa activities yang sudah kita rencanakan. Functional manager, ya tadi yang owns resources, yang memiliki resources yang kita butuhkan, baik resources IT-nya, orang marketingnya dan sebagainya. Project manager itself, ya, who responsible for the project and other stakeholders, customer, external expert juga bisa menjadi stakeholders karena mereka bisa memberi masukan dan juga sekaligus bisa menjadi kritik buat kita. Oke, nah jadi project inisiasi cukup jelas ya. Saya pikir apa yang perlu dilakukan. Kebetulan Anda sekarang dalam pelaksanaan project Anda yang akan menjadi practical works Anda dalam mata kuliah ini sudah sudah punya pembicaraan dengan project owner, kalian harus melakukan project inisiasi dengan lengkap. Oke, start with make the project charter document. Mau bentuk apa silahkan. TOR yang Anda punya, bentuklah TOR dengan sebaik mungkin perlu dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah stakeholder analysis. So in the next practical works, you have to work on project charter document and also stakeholder analysis document report. Ya, yang harus kalian submit saat in the practical works. Ya, harus menyelesaikan. Baik, mungkin itu kalau ada yang perlu ditanyakan. Kita bisa diskusikan di grup diskusi kita dalam WhatsApp group ya. Baik, saya harap dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dalam practical work sekalian. Terima kasih dan selamat pagi.